Perkenalkan, kami adalah kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas akhir dari jaringan komputer lanjut eh, yang terdiri dari nama Syedinata Dwi Fahril, yang kedua Muhammad Fahrel Aldian, yang ketiga Putri Awalia, yang keempat Faizal Muhammad Yahya, dan yang kelima Aditya. Latar belakang masalah. Bandara merupakan lingkungan yang memiliki banyak aktivitas komunikasi data, mulai dari administrasi, loket, operasional, boarding, server, hingga jaringan untuk tamu GWS Wi-Fi. Apabila seluruh perangkat berada dalam satu jaringan, maka lalu lintas data akan padat dan resiko kebocoran informasi akan menjadi lebih tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan beberapa teknologi jaringan, yaitu VLAN sebagai pemisah jaringan, HSRP sebagai gateway cadangan, NAT untuk akses internet, DHCP untuk pembagian IP otomatis, dan ACL sebagai sistem keamanan jaringan. Alasan kami memilih topik ini karena jaringan bandara memiliki banyak pengguna dan membutuhkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dan menerapkan beberapa teknologi Cisco di setiap divisi memiliki jaringan sendiri hingga lebih aman dan mudah dikelola. Next. Tujuannya di sini satu, membangun menggunakan 6 VLAN, 2, menghubungkan seluruh VLAN menggunakan interVLAN routing, 3, mengimplementasikan HSRP agar tersedia gateway cadangan, 4, menggunakan NAT untuk akses internet, 5, mengaktifkan DHCP server agar pembagian IP dilakukan otomatis, menggunakan ACL untuk membatasi akses jaringan GWS. Tujuan utama proyek ini adalah membangun jaringan enterprise yang lebih aman dan andal. Selain itu, kami juga ingin menerapkan konsep-konsep jaringan Cisco yang biasa digunakan di dunia industri. Next. Topologi jaringan. Perangkat yang digunakan pada implementasi ini meliputi Cisco Catalyst 3560 layar, 3 switch, 2 Cisco router 2911, 3 Cisco 2960 access switch, DHCP server, web server, wireless access point, PC dan laptop client. Topologi menggunakan konsep core layer dan akses layer sehingga dimudahkan komunikasi antar perangkat. Layer 3 switch berfungsi sebagai pusat komunikasi antar VLAN, sedangkan akses switch menggunakan komputer pengguna. Router digunakan sebagai gateway menuju internet dan sebagai implementasi HSRP. Next. Selanjutnya ada implementasi VLAN. Dengan adanya VLAN, setiap divisi memiliki jaringan yang terpisah sehingga keamanan meningkat dan lalu lintas broadcast menjadi lebih kecil. Misalnya, komputer bagian administrasi tidak berada dalam jaringan yang sama dengan gas Wi-Fi. Hal ini membuat data lebih aman dan jaringan menjadi lebih efisien. Next. Ada inter-VLAN routing. Karena setiap VLAN berada pada subnet yang berbeda, maka digunakan inter-VLAN routing sebagai switch virtual interface atau SVI pada Cisco Layer 3 switch. Setiap VLAN diberikan gateway masing-masing sehingga perangkat antar VLAN tetap dapat saling berkomunikasi apabila diizinkan. Tanpa inter-VLAN routing, komputer pada VLAN 10 tidak bisa berkomunikasi dengan komputer pada VLAN 20. Oleh karena itu, Layer 3 switch digunakan untuk meneruskan paket data antar VLAN. Next, implementasi SRRP. SRRP digunakan untuk menyediakan gateway cadangan. Konfigurasinya RH1 sebagai active router priority 110. Ada RH2 sebagai standby routing di priority 100. Virtual IP digunakan sebagai gateway client. Keuntungannya adalah apabila router utama mengalami gangguan, maka router cadangan akan langsung mengambil alih tanpa mengubah konfigurasi komputer pengguna. Dengan demikian, jaringan tetap berjalan. Next.
Implementasi NAT dan DHCP. NAT overload digunakan untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi IP public sehingga seluruh klien dapat mengakses internet. DHCP server digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada seluruh klien melalui DHCP relay atau IP helper address. NAT membuat banyak komputer dapat menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet, sedangkan DHCP mempermudah administrator karena komputer memperoleh IP address secara otomatis. Oke, untuk implementasi ACL diterapkan untuk meningkatkan keamanan jaringan. Aturan yang diterapkan adalah guest WiFi tidak diperbolehkan mengakses VLAN administrasi, guest tidak dapat mengakses server, guest tidak dapat mengakses operasional, dan guest hanya diperbolehkan akses internet. Dengan ACL, kami dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses jaringan. Pada implementasi ini, jaringan guest dibatasi agar tidak dapat masuk ke jaringan internal perusahaan. Untuk hasil pengujian dilakukan menggunakan beberapa skenario, yaitu pengujian VLAN, pengujian inter-VLAN routing, pengujian DHCP, pengujian NAT, pengujian ACL. Lalu dari hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konfigurasi berhasil dijalankan sesuai tujuan. Namun terdapat beberapa kendala pada NAT yang disebabkan oleh keterbatasan sistem packet tracer sehingga return traffic tidak kembali dengan sempurna. Secara konfigurasi, semua fitur sudah benar, namun kendala pada NAT bukan berasal dari kesalahan konfigurasi, melainkan karena paket tracer memiliki keterbatasan dalam mensimulasikan proses NAT. Lalu untuk kendala dan solusinya, selama implementasi ditemukan bug NAT pada sistem packet tracer, ACL pada interface VLAN tidak dapat berjalan, fitur ACL belum tersedia pada versi yang digunakan. Solusi yang dapat digunakan adalah menerapkan ACL pada port fisik dan memastikan konfigurasi telah sesuai dengan standar ISO Enterprise. Kesimpulan dan sarannya berdasarkan implementasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa VLAN inter-VLAN routing, SRP, DHCP, NAT, dan ACL berhasil diterapkan sesuai konsep jaringan interface. Sistem mampu memberikan segmentasi jaringan, redundansi, gateway, pembagian alamat IP otomatis, akses internet, dan keamanan jaringan yang lebih baik. Untuk pengembangan selanjutnya disarankan menggunakan simulator yang lebih lengkap ya seperti JNS3 atau EVNG, melakukan pengujian pada perangkat Cisco aslinya, serta menambahkan fitur keamanan seperti port security, QoS, SNMP, dan SISLOC. Secara keseluruhan, proyek berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan ke depan. Implementasi dapat dikembangkan dengan perangkat yang lebih mendekati kondisi nyata agar hasil simulasi semakin akurat. Saya langsung aja melanjutkan ke paket tracer ya untuk membuktikan hasil ini jalan. Ini kelihatan nggak paket tracer saya? Aman-aman. Aman ya. Yang pertama kita langsung aja masuk ke ininya ya, core switch-nya, menandakan kalau ini kita berhasil mengkonfigurasikan VLAN ya. Di sini kita show aja VLAN ya, VLAN bridge. Di sini terdapat ada sampai 70 ya, dan 99 itu dipakai untuk transit SSRP-nya. Nah, di sini saya menamakan VLAN 10 sebagai administrasi, 20 loket, 30 operasional, boarding, 40 boarding, 50 server, 60 CCTV, dan 70 itu GWS. Lanjut ke bagian terangnya. Jadi terang ini biar tidak, yang kita terang ini adalah GWS ya, biar GWS tidak bisa akses, karena tamu ya nggak mungkin bisa akses ke, bisa ping ke admin, loket, dan segala departemen lain ya. Terus terang. Ini terlihat ya terangnya sudah on di beberapa port. Menandakan hasil ini berjalan baik, terang ini berjalan dengan baik.
konfigurasinya. Lalu kita mau show IP-nya di core switch-nya juga ya, untuk penamaan IP-nya. Show IP-nya, show IP root, sorry. Show IP root. Di sini terlihat kalau IP yang kita beri itu 10 itu admin ya, berurutan admin, 20 loket, 30 itu apa namanya operasional, 40 itu boarding, 50 itu untuk bagian apa namanya server, terus yang ke-60-nya itu adalah CCTV, dan 70 itu untuk tamu, dan 100 itu untuk si apa namanya untuk router. Langsung aja kita di sini menguji ASRP-nya ya. Jadi cara menguji ASRP-nya ini adalah pertama kita tahu apa namanya kalau yang aktif itu adalah router 1. Show standby brief. Nah di sini router satunya yang aktif apa namanya sebagai primerinya aktif ya. Jadi untuk secondary-nya adalah router kedua. Di sini adalah standby. Kalau kita matikan router satunya untuk membuktikan adalah router duanya adalah backup. Kita matikan si apa namanya interface-nya ya. Interface-nya berarti kita menggunakan gigabit Ethernet. Menggunakan port 01. 3 bit. Pakai spasi ya. Interface 3 bit. Oh. Dia nggak mau. Ntar. Kita masuk ke ini dulu. Oh, maaf. Kita harus masuk ke const-nya dulu ya. Ke const, baru ke config dulu, baru kita masuk ke interface. Nah, baru kita shutdown. KN. Coba aja langsung. Kita langsung lihat di sininya. Langsung aktif ya. Di sininya langsung aktif sebagai ASP backup-annya. Terus kita langsung aja kembalikan yang ke tadi. Terus masuk lagi ke interface. Paste dan no shutdown. Untuk menyalakan lagi. And kita percepat aja langsung. Kita ingin membuktikan lagi kalau si Wes ini menggunakan DHCP yang telah kita set di server DHCP ya. Kita masuk ke desktop IP config.
ini statik, kita ubah ke DHCP, seharusnya dia langsung dapat IP otomatis. Nah, di sini DHCP-nya berjalan dengan sukses. Terus kita tes laptop ini, tamu ini tidak boleh ping ke administrasi. Ping kita menggunakan IP dari admin. Langsung aja. Menandakan kalau ini udah jalan ya untuk ping ke tamunya. Sekian dari presentasi yang kami lakukan untuk kelompok 3 membuat paket tracer untuk memenuhi tugas akhir proyek pada mata kuliah jaringan komputer. Sekian dari kami, terima kasih.